Barcelona prioritaskan pertahankan Cancelo sebagai bek kanan. Pakar transfer Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru tentang rencana transfer Barcelona, menyoroti Joao Cancelo sebagai prioritas klub di posisi bek kanan. Cancelo menghabiskan musim 2023/24 dengan status pinjaman di Barca. Dia memulai musim dengan baik tetapi penampilannya mendapat banyak kritik di sebagian besar babak kedua. Meski demikian, Barca tetap mempertahankan minat pada Cancelo, yang kemungkinan besar tidak akan melanjutkan karirnya di Manchester City dan sedang mencari klub baru musim panas ini. Barca sedang menjajaki peluang untuk meyakinkan Man City agar sekali lagi menyetujui kesepakatan pinjaman selama 1 musim untuk pemain internasional Portugal itu. Namun, meyakinkan Man City bisa jadi sulit, terutama mengingat fakta bahwa ada banyak klub lain yang siap merekrut bek tersebut musim panas ini. Menariknya, mantan klub Cancelo, Juventus dan Inter Milan, sama-sama telah menyuarakan potensi kepindahan bek kanan tersebut musim panas ini. Bahkan Arab Saudi tertarik dengan jasa mantan bintang muda SL Benfica tersebut, meski sang pemain menolak tawaran tersebut. Untuk saat ini, satu-satunya titik terang bagi Barca adalah kenyataan bahwa Cancelo siap menunggu mereka untuk pindah. Namun, waktu hampir habis dan cepat atau lambat, tim Katalan harus mengajukan tawaran resmi, jika mereka ingin membawa kembali pemain internasional Portugal itu musim panas ini. Filosofi Hansi Flick di Barcelona adalah, Hansi Flick menuju musim debutnya membesut Barcelona. Bersama Flick, Barca akan bermain lebih direct. Hansi Flick akan dituntut mengembalikan Barcelona ke tangga juara setelah nirgelar di musim lalu. Flick akan melakoni laga debutnya di Barca dengan menghadapi Manchester City pada pertandingan pramusim di Orlando, Amerika Serikat 31/7. Di sini tradisinya itu bermain dengan passing, tapi saya juga menginginkan mereka langsung menuju gawang, mereka harus lebih fokus pada mencetak gol. Saya kira gaya permainan saya tidak banyak perubahan. Saya mencari hal yang sama, melakukan pressing tinggi di depan, dan bermain di lapangan tengah lawan. Namun, pada akhirnya Anda kan harus menang. Segalanya itu tentang memenangi permainan, dan di Barcelona Anda harus bermain dengan bagus. Apa yang bisa saya katakan adalah kami ingin menjadi sebuah tim yang aktif. Kami harus aktif dengan dan tanpa bola. Kami bisa mengendalikan lawan, dan memenangi bola secepat mungkin. Saya ingin tim saya menekan lawan di momen yang tepat, dan terkadang jauh di depan. Dan dengan bola, semua pemain harus memiliki sebanyak mungkin kebebasan. Begitulah cara pandang saya dalam kaitannya dengan teknis, ungkap Flick kepada Barcawan. Ilkay Gundogan telah terima tawaran kontrak dari Al Sadd. Dalam perkembangan besar, Esport 3 melaporkan bahwa gelandang veteran Barcelona Ilkay Gundogan telah menerima tawaran kontrak 3 tahun dari Al Sadd di Qatar. Gelandang berusia 33 tahun ini diketahui sedang mempertimbangkan proposal dari raksasa Qatar sambil mempertimbangkan pilihannya. Ilkay Gundogan baru tiba di Barcelona musim panas lalu tetapi segera menjadi bagian integral tim di bawah asuhan Xavi Hernandez, berkontribusi dengan gol dan asis penting serta kepemimpinan di lapangan. Namun, akhir-akhir ini, ada beberapa keributan mengenai masa depannya meskipun ia menjalin hubungan dengan manajer baru Hansi Flick, dan keduanya pernah bekerja sama di tim nasional Jerman. Gaji Gundogan, ditambah dengan pilihan Barcelona di lini tengah, telah menimbulkan beberapa kritik terhadap kelangsungannya dan kini Al Sadd telah memberinya jalan keluar. Memang klub asal Qatar yang sebelumnya dibesut Xavi sudah melayangkan tawaran kontrak berdurasi 3 tahun untuk sang gelandang yang kini tengah ia pertimbangkan. Gundogan saat ini sedang berlibur setelah membawa Jerman ke perempat final UEFA Euro 2024 dan diperkirakan akan kembali berlatih bersama Barcelona tepat pada saat perjalanan ke AS. To create a song, I don't wanna miss a beat.
Terungkap, dua klub ini dapat selamatkan Vitor Roque dari kegagalan di Barcelona. Lazio dan Al Hilal disebut menjadi dua klub yang berminat untuk mendatangkan Vitor Roque dari Barcelona. Masa depan sang pemain terus mendapat sorotan dan ia disebut dapat hengkang secara permanen walau baru direkrut oleh klubnya pada Januari tahun 2024 lalu. Menurut laporan dari Sport, peluang bagi Vitor Roque untuk meninggalkan klubnya tidak mendapatkan perubahan hingga kini. Kedatangan Hansi Flick sebagai pengganti Xavi di posisi pelatih utama tidak memberikan dampak positif yang diharapkan oleh pemain yang sempat mendapat ekspektasi tinggi tersebut. FC Barcelona merekrut Vitor Roque dari Atletico Paranaense pada Januari tahun 2024. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu seharusnya bergabung 6 bulan kemudian. Namun pihak klub mengeluarkan biaya tambahan untuk pemain yang mendapat ekspektasi tinggi dari Deco, direktur sepak bola mereka. Sayangnya, pemain berusia 19 tahun itu tidak mendapatkan kepercayaan dari Xavi hingga akhir musim tersebut. Datang dengan pengalaman minim di tingkat tertinggi sepak bola secara keseluruhan, Vitor Roque memang pantas disebut sebagai pemain yang direkrut dalam jangka panjang, sementara klubnya sedang berada dalam kondisi yang buruk di dalam maupun luar lapangan.